Jadi ceritanya pada saat aku already on my way go back to Erlangen, so aku naik cuk dan ada satu cowok gayanya kayak gaya punk gitu ya. Dia pakai kalung rantai ada 5 atau berapa tuh, banyak banget, kukunya hitam, banyak tato dan segala macamnya. Ya biasanya kalau orang-orang di train itu selama masih ada kursi kosong yang nggak ada orangnya pasti mereka pergi ke sana. Dan aku juga selalu melakukan hal demikian. Aku nggak akan duduk di kursi yang udah ada orang. Aku nggak mau sebelahan sama orang, apalagi hadapan-hadapan. Nah, si laki-laki ini duduk tepat di depan aku. Sampai akhirnya dia deket, bener-bener deket banget sama aku sampai terkejut kayak what the hell, what are you doing man. Akhirnya dia paksa aku duduk di samping dia sampai 3 kali dia maksa dan aku tetap gak mau. Cowok yang Hai teman-teman, saya Gatma Fashion Screen again, dan kali ini aku lagi di jalan. Aku mau ke Stuttgart, sekarang masih di Erlangen. Aku mau coba pakai tiket yang 49 euro. Jadi di Jerman tuh ada tiket yang 49 euro dan kamu bisa kemana aja selama kamu tidak pakai ECE, IC dan CE. So, EC maksudnya. So, ikuti perjalanan aku hari ini ya. Ini sedikit dingin ya guys, dan ya kayak biasa aku harus pakai sepeda dulu ke stasiun. So ini dia Erlangen Hauptbahnhof. Jadi kalau aku kemana-mana aku selalu berangkat dari sini teman-teman. Dan di sini kita bisa lihat kereta aku yang ke Würzburg. Ini akan menjadi kereta pertama yang aku naikin. Jadi kita tunggu dulu dianya teman-teman. Dan akhirnya kita berangkat juga. Dan satu hal yang aku sukai ketika lagi duduk di train yaitu memandang keluar, karena rasanya tenang aja gitu. Kalian gitu juga nggak sih? Oh iya, by the way teman-teman, kalau misalnya kita ada di train, di sini tersedia colokan ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita baterainya lagi lowbat, kita boleh mencharger di train. Biasanya sih yang regional, kalau S-Bahn jarang sih. Dan akhirnya aku sampai juga di Würzburg Hauptbahnhof teman-teman, dan ini yang ke arah Stuttgart akan menjadi tren selanjutnya yang aku gunakan, dan di sini aku masih harus menunggu. Ini dia adalah Würzburg Hauptbahnhof ya teman-teman, lumayan besar, lebih besar dari Erlangen. Oke, sekarang kita berangkat langsung ke Stuttgart dari Würzburg teman-teman. Aku beruntung banget punya tiket 49 euro atau Deutschland tiket, dikarenakan kalian boleh mengeksplor Jerman dengan Deutschland tiket sesuka hati kalian. Cukup hanya dengan 49 euro dan dalam 1 bulan kalian boleh travel kemana aja di seluruh Jerman, bahkan keluar Jerman seperti Switzerland, Austria, Ceko Republik ya, Republik Ceko, dan ya Luxembourg, dan masih banyak lagi. Dan tidak akan ada biaya tambahan ya teman-teman. Nanti juga aku bakalan explore beberapa kota dan aku akan upload, mana tahu bisa menjadi inspirasi buat teman-teman yang mau travel juga di Jerman dengan 49 euro tiket. Dan akhirnya sampai juga di kota tujuan, dan aku mau cari makanan dulu pertama, oke? Ini sumpah panas banget teman-teman, kulit aku tuh terasa mau terbakar, tapi kita harus stay cool ya, stay calm. Dan akhirnya aku masuk di mall terbesar di Stuttgart, sepertinya Milano, dan aku cari KFC karena hanya KFC yang normal menurut aku teman-teman. Dan ketemu juga di sini, aku mau ngantri dulu sambil nungguin nomor antrian aku dipanggil. Aku suka banget desain mallnya by the way. Jadi ini aku ada di lantai 3 dan di sekeliling ini berbentuk lingkaran ya teman-teman. Di spot yang ini, di sekelilingnya tuh ada berbagai resto makanan terserah, mau Asia, mau Italia, apapun ada di sini. Dan di tengah-tengahnya itu tersedia kursi untuk customer yang mau makan, dan terserah kalian mau makan di mana, kalian pilih restonya, kalian ambil makanannya, dan kalian pilih tempat duduk kalian kayak gitu teman-teman. Nanti
piring dan lain-lain kalian letakin aja, nanti mereka yang ngambil. Dan aku suka banget desainnya, sumpah ini keren sih menurut aku. Akhirnya aku kenyang juga dan sekarang kita udah punya energi untuk mengeksplor kotanya teman-teman. So let's go. Dan di tengah-tengah kota aku ketemu dancer cilik. Jadi mereka ini anak-anak muda ya teman-teman, remaja-remaja yang hobi dance, dan mereka lagi ada pertunjukan, jadi aku berhenti dulu buat menikmatin pertunjukan mereka sebentar. Aku tuh salut banget gitu sama orang-orang yang pede banget gitu ditampil di depan umum, karena aku nggak bisa sepercaya diri mereka teman-teman. Karena aku berpikir, kok bisa ya mereka percaya diri banget, kok aku nggak bisa gitu. Kalau aku di posisi mereka pasti aku udah grogi sampai mampus gitu teman-teman. Jadi ini sesuatu yang luar biasa sih menurut aku salut banget sama mereka-mereka yang sepercaya diri ini. Gimana nih so far, kalian tertarik nggak sama Stuttgart? Ada yang mau au pair di Stuttgart nggak? Ini Stuttgart kotanya besar ya teman-teman, jadi cocok banget buat teman-teman yang memang suka tinggal di kota dan tidak terlalu mau di desa atau suburb, karena Stuttgart benar-benar bagus sih menurut aku untuk teman-teman yang suka kota ya. Jadi karena panas banget, jadi aku masuk dulu ke toko buku sambil lihat-lihat buku, mana tahu ada yang menarik, dan aku coba baca buku yang satu ini sambil nikmatin AC. Ada yang tahu ini apa enggak? So ini adalah perpustakaan kotanya Stuttgart, dan ini perpustakaannya besar banget, aku suka banget. Jadi di setiap kota, kalau aku ngunjungin kota, aku selalu usahain ngunjungin perpustakaannya teman-teman. Dan buat kalian yang suka baca buku atau suka ke perpustakaan nih, kalian pasti suka banget sama perpustakaan yang ini karena besar dan nyaman banget.
Setelah dari perpustakaan, aku pergi ke pusat perbelanjaan yang ada di sini, dan ini sama aja kayak kota-kota yang lain ya teman-teman, jadi tidak terlalu berbeda. By the way guys, pada saat aku di Stuttgart kemarin, aku mengalami hal yang tidak nyaman. Jadi ceritanya pada saat aku already on my way go back to Erlangen, so aku naik cuk dan ada satu cowok, gayanya kayak gaya punk gitu ya. Dia pakai kalung rantai, ada 5 atau berapa tuh, banyak banget, kukunya hitam, banyak tato dan segala macamnya. Aku orangnya tidak terlalu peduli sih dengan penampilan orang lain, dan aku waktu itu biasa aja dan aku nggak mikir yang gimana-gimana. Saat itu kan aku ada di cuk, dan ini cuknya banyak sekali bangku yang kosong, jadi kebetulan aku duduk di kursi yang untuk 4 orang berhadap-hadapan kayak gitu. Nah, di barisan sebelahku ada satu cowok duduk sendirian, nah aku juga sendirian. Tiba-tiba cowok yang aku bilang ini masuk ke cuk di stasiun, dan ya aku pertama mikir oke, biasa aja, people just come in and want to sit somewhere in nowhere, and then dia tiba-tiba liatin aku dan aku liatin balik juga kan. Nah, cuman ya biasa aja, namanya juga saling catch eye, dan tiba-tiba dia duduk pas di depan aku. Ya biasanya kalau orang-orang di train itu, selama masih ada kursi kosong yang nggak ada orangnya, pasti mereka pergi ke sana. Dan aku juga selalu melakukan hal demikian. Aku nggak akan duduk di kursi yang udah ada orang. Aku nggak mau sebelahan sama orang, apalagi hadap-hadapan. Nah, si laki-laki ini duduk tepat di depan aku. Nggak lama setelah itu, terus dia kayak oke, aku masih biasa aja dan berpikir kayak, well ya, people, and aku sibuk dengan diriku sendiri. Dan tiba-tiba si laki-laki ini seakan-akan berbicara denganku, tapi dia berbisik, tapi dia melihat ke arah aku. Jadi aku mengira, oh maybe dia pakai earphone or something yang aku nggak lihat, atau misalnya dia lagi ngomong sama seseorang mungkin. Aku nggak hirauin dong. And then ini kejadiannya sampai 3 kali, dia seolah-olah ngomong sama aku tapi kayaknya nggak ngomong sama aku gitu loh, karena dia liatin aku tapi suaranya kayak berbisik gitu teman-teman. Akhirnya ya udah, aku abain dong. Aku merasa dia nggak ngomong sama aku, sampai akhirnya dia deket, bener-bener deket banget sama aku sampai terkejut kayak what the hell, what are you doing man. Terus dia tiba-tiba kayak, oh du hast eine schöne Haare. Oh, dia bilang rambut aku bagus, dan oh ya terima kasih aku bilang. Dan karena aku udah mulai ngomong, udah bilang makasih, dan dia mulai bertanya banyak sekali pertanyaan, dan aku kayak ini orang ngapain sih, nggak nyaman gitu. Dan dia tetap nanya hingga pada akhirnya aku masih mencoba nice, aku jawab, tapi aku udah mulai ketakutan karena aku orangnya parnoan dan memang aku gampang takut sama orang baru. Dan aku mencoba tetap nice, aku masih orang Indonesia yang masih nggak enakan sama orang. Akhirnya dia paksa aku duduk di samping dia sampai 3 kali dia maksa, dan aku tetap gak mau. Cowok yang ada di seberang tadi, dia sebenarnya sadar bahwasannya aku tuh nggak nyaman, tapi dia tidak melakukan apa-apa teman-teman, karena ya nggak semua orang kan mau ngambil resiko atas kejadian yang terjadi dengan orang lain. Akhirnya aku telepon teman aku yang ada di Stuttgart. Kebetulan aku punya teman yang udah menikah dan tinggal di Stuttgart. Akhirnya aku telepon teman aku suruh dia telepon aku mau bilang sesuatu, dan dia telepon, aku ceritain semua kejadiannya pakai bahasa Indonesia supaya si cowok ini nggak ngerti. Dan akhirnya aku waktu itu membatalkan perjalananku, aku keluar dari train sesegera mungkin, dan teman aku jemput aku dari sana, dan memang itu tidak nyaman sekali. Dan tidak sekali 2 kali teman-teman aku bertemu orang aneh, karena aku suka travel sendirian. Dan ya kalau misalnya cuman sekedar ngajak kenalan, minta nomor, ya aku masih oke-oke aja, dan memang aku selalu kasih ya informasi yang salah, kayak aku nggak ngasih nama asli aku nggak ngasih nomor aku. Kalau ditanya tinggal di mana, aku nggak ngasih tahu alamat asli aku, karena aku harus hati-hati, ini bukan negara aku teman-teman. So aku pernah juga cerita kejadian ini sama teman aku yang orang Indonesia yang ada di sini juga, dan ternyata kejadian ini nggak terjadi sama aku aja, ada banyak kejadian aneh lainnya yang terjadi sama teman-teman lainnya, bahkan ada yang sampai diikutin kayak gitu teman-teman. Aku juga cerita hal ini ke teman aku yang orang Jerman, dan aku disaranin bawa paper spray, dan dia beliin aku paper spray untuk pertahanan. Jadi kalau misalnya ada orang aneh, aku tinggal cecet semprotin ke matanya gitu guys. So buat kalian yang mau ke Jerman, kalian tuh hati-hati ya, karena ya kita nggak tahu. Apalagi kalau kalian suka travel sendirian kayak aku, benar-benar harus super hati-hati. Aku juga ceritain masalah ini ke GF aku, dan GF aku suruh aku lain kali langsung kalau nggak nyaman langsung bilang aja, aku nggak nyaman ngomong sama kamu,
karena memang rata-rata orang Jerman nggak terlalu bawa hati gitu guys, tapi memang kita harus hati-hati ya ngomong sama orang juga kan. Dan Kev aku juga saranin kalau misalnya memang takut langsung lapor ke security, atau misalnya kalian boleh telepon police officer ya. So buat teman-teman lain kali hati-hati. Dan dikarenakan kejadian yang baru aku ceritakan sama kalian, aku memutuskan untuk pulang ke Erlangen keesokan harinya teman-teman di pagi hari. Sialnya aku kena Verspätung dan aku harus menunggu 2 jam untuk tren selanjutnya, dan ini udah jam 7 sore. Aku bakalan berangkat sekitar jam 9 malam dari stasiun yang ini teman-teman. Ini stasiunnya kecil dan tidak ada tempat berlindung kalau sekiranya hujan. Sial banget, kebiasaan memang Deutsche Bahn. Dan akhirnya kita sampai juga di Erlangen teman-teman, dan aku bakalan segera pulang. Sekarang aku mau ke tempat parkiran sepeda dulu. By the way, terima kasih sudah ngikutin vlog aku hari ini. Like videoku kalau misalnya kalian suka, komen kalau misalnya masih ada pertanyaan, jangan lupa subscribe, dan terima kasih sudah menonton. Bye bye.